Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya dalam channel Pintar Menulis. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing atau berbagi tentang bagaimana atau cara menulis artikel yang baik. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya saya bisa terus berbagi pengetahuan tentang dunia tulis menulis kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat artikel yang baik. Sebelum masuk pada pokok pembahasan, kita perlu pahami dulu apa yang dimaksud dengan artikel itu sendiri. Menurut Wikipedia, artikel itu merupakan karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak, baik melalui koran, majalah, buletin, dan sebagainya, dan bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Adapun menurut KBBI, dalam portalnya kbbi.web.id, artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Lalu kita sekarang masuk kepada langkah-langkah membuat artikel. Lalu yang kedua, kita harus tentukan tujuan. Apa tujuan kita menulis, apa tujuan dari artikel tersebut. Lalu yang ketiga, tentukan kerangka artikel. Yang keempat, tentukan ide atau gagasan. Yang kelima, kita membuat artikel. Lalu setelah itu kita lakukan koreksi atau editing. Setelah selesai, kita kirim atau kita publikasikan artikel kita tersebut. Baik, kita bahas satu persatu. Ya. Yang pertama, tentukan tema. Tema ini penting ya, agar artikel kita fokus dan tidak melebar kemana-mana. Ya. Nah, dalam materi kali ini kita akan coba ngambil tema bahaya virus COVID-19, karena sekarang memang sedang ngetren ya isu tentang COVID-19 tersebut. Yang kedua, tentukan tujuan. Seperti tadi saya jelaskan. Jadi apa tujuannya? Yaitu untuk memberikan informasi dan menambah wawasan kepada pembaca. Kemudian langkah selanjutnya adalah tentukan kerangka artikel. Nah, kerangka artikel ini juga penting gitu. Seperti halnya manusia gitu kan. Dia ada kerangka, ada dari tengkorak, kemudian ada badan, tangan, kaki. Nah, ini juga seperti itu untuk tentang artikel. Ya. Jadi kerangkanya adalah pertama adalah judul ya. Nah, untuk judul kita buat judul atasi COVID-19 dengan PPKM dan vaksinasi. Selanjutnya setelah judul apa? Masuk pada pendahuluan. Setelah pendahuluan masuk isi artikel, dan terakhir adalah penutup atau kesimpulan atau solusi. Oke, kemudian yang berikutnya adalah menentukan ide atau gagasan ya. Nah, dalam menentukan ide gagasan ini, yang pertama kita tentukan dulu apa itu pengertian COVID-19 ya. Kemudian kita jabarkan juga sejarah penyebaran COVID-19.
lalu COVID menyerang Indonesia, lalu wilayah penyebaran dan jumlah korban, kemudian upaya pemerintah menangani pandemi, selanjutnya peran masyarakat memerangi COVID-19, lalu yang terakhir COVID-19 harus ditangani bersama oleh seluruh komponen masyarakat. Kemudian setelah menentukan ide gagasan, mulailah kita menulis. Selanjutnya lakukan penyuntingan atau editing, selesai, lalu kita kirim atau publikasikan. Ya. Nah, apa kriteria artikel yang baik tersebut? Yang pertama, orisinil, jadi bukan plagiat. Nah, jangan sekali-sekali kita mencontek atau mengambil naskah orang lain. Ini fatal akibatnya. Kemudian yang kedua, up to date, informasi terkini. Kalau jadi artikel tersebut itu jadi harus up to date gitu, yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Kemudian yang ketiga, kriteria artikel yang baik adalah sesuai fakta dan data, ya, di artikel fakta dan data. Kemudian mencantumkan sumber tulisan. Jadi kalau kita menulis itu kita mengutip pendapat dari seseorang ataupun dari media massa tertentu, itu wajib kita cantumkan sumber. Kemudian yang kelima, mengandung problematik dan solusi pemecahan masalah, ya kan. Jadi artikel itu harus ada problematik gitu. Problematik, kemudian juga kita tuntaskan dengan solusi. Nah, akan lebih baik lagi ya, kriteria yang selanjutnya adalah dilengkapi foto, tabel atau infografis. Ini untuk membuat tampilan artikel ini menjadi lebih berwarna, lebih enak dilihat gitu, tampilannya lebih menarik lah. Lalu kriteria yang selanjutnya itu artikel ini mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar gitu. Ini harus kita perhatikan. Nah, kriteria yang berikutnya, judulnya menarik, singkat dan padat. Jadi judul jangan terlalu panjang. Nah, yang ke-9 kriterianya adalah menggunakan istilah dan kata atau diksi yang mudah dipahami oleh pembaca gitu. Dan yang 10, menggunakan gaya bahasa yang ringan, renyah, dan enak dibaca. Jadi jangan membuat gaya bahasa yang terlalu berbelit-belit dan terlalu sulit untuk dipahami oleh pembaca. Lalu apa syarat agar artikel itu bisa disebut sebagai artikel yang baik? Yang pertama, pilihlah tema yang sesuai dengan skill atau kompetensi atau hobi kita. Jadi kalau kompetensi kita ini adalah di bidang kuliner misalnya, ya maka kita buatlah artikel itu tentang kuliner gitu. Atau kita kompetensi kita di bidang hukum, buatlah artikel tentang hukum gitu. Kalau kita tidak paham tentang hukum, jangan sekali-sekali kita membuat artikel tentang hukum. Nanti itu akan bias hasilnya. Lalu syaratnya itu supaya artikel itu baik, itu sesuai dengan passion, sesuai dengan semangat dan keinginan kita gitu. Passion kita di mana sih gitu loh, seperti tadi gitu loh. Jadi semangat kita itu di bidang kuliner, kita buatlah di kuliner. Lalu yang ketiga, kita harus menguasai materi gitu, membuat artikel ya. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kita mengambil tema tentang wabah virus corona ya, atau COVID-19. Jadi di sini saya coba buat judul atasi COVID-19 dengan PPKM dan vaksinasi. Oke, kita mulai pada paragraf pertama. Dunia dikejutkan oleh munculnya virus baru yang bernama corona, yang pertama kali menyerang wilayah Wuhan, Cina pada November 2020.
2019. Lalu kita masuk lagi pada paragraf kedua. Dalam waktu singkat, virus mematikan tersebut telah menyebar ke seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan wabah virus corona sebagai bencana dunia dan menetapkan virus baru tersebut dengan nama COVID-19, singkatan dari Coronavirus Disease 19. Angka 19 diambil dari tahun berjangkitnya virus tersebut, yaitu tahun 2019. Nah, ini masuk 3 paragraf pertama ini atau 4 paragraf pertama ini merupakan pendahuluan dan penjelasan tentang virus itu sendiri. Lalu kita masuk pada isi, ya. Jadi virus itu menyerang Indonesia. COVID-19 masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret 2020 dengan menjangkiti 3 orang warga di Depok, Jawa Barat, ya. Dengan menjangkiti 3 orang warga di Depok, Jawa Barat. COVID-19 tidak terkendali dan menyebar ke seluruh Nusantara. Dampak COVID-19 sangat dahsyat dan memporak-porandakan seluruh sendi kehidupan masyarakat. Aktivitas perekonomian terhenti, PHK di mana-mana, kasus konfirmasi positif corona terus meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 minus 2,07%, sekaligus menandai Indonesia masuk ke jurang resesi. Nah, pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah darurat berupa program pemulihan ekonomi dan peningkatan kesehatan dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Program dimaksud antara lain kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, hingga program vaksinasi. Pemerintah menganggarkan dana hingga 600 triliun untuk program tersebut. Nah, ini sudah masuk pada upaya penanganan virus corona tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, berdasarkan data Satgas COVID-19, pasien yang terkonfirmasi positif di Indonesia hingga 12 Oktober 2021 berjumlah 4,231 juta orang, dengan 4,068 juta orang sembuh dan 142.811 orang meninggal. Sementara itu di tingkat global tercatat 57 negara yang terdampak COVID-19 dengan pasien positif mencapai 91,6 juta orang dan 2,247 juta orang diantaranya meninggal. Serangkaian kebijakan pemerintah tadi akhirnya mampu menurunkan tingkat penyebaran COVID-19 dan juga berkat dukungan dari semua pihak serta peran serta masyarakat. Meski masih ada warga yang bandel tidak mematuhi protokol kesehatan, grafik penyebaran COVID-19 makin melandai. Kondisi ini perlu dijaga sampai COVID-19 benar-benar hilang dari Indonesia. Peran serta masyarakat dan semua pihak yang terlibat sangat dibutuhkan demi memerangi virus yang mematikan tersebut. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu. Nah, inilah artikel yang disusun berdasarkan pada ketentuan yang sudah dibahas tadi. Jadi ada judul, ada pendahuluan, ada isi, dan ada itulah sekelumit ya tentang sharing dari saya tentang bagaimana menulis artikel yang baik yang sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.